Bang Kevin, boleh nih aku punya pertanyaan terakhir. Boleh nggak sih ceritain awal mula ikut ajang bakat Mister Ten itu Indonesia 2025? Awal mula ikutannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di podcast kami Kelompok 2. Kali ini kami kedatangan dua narasumber. Salah satunya boleh perkenalkan diri dulu? Halo guys, saya Kaufusian, usia saya 18 tahun dan saya sekolah di PKP Memang. Halo guys, semuanya. Perkenalkan, nama saya Daerah Faizal Mardan. Nama saya umur 16 tahun, sekolah di PKPM. Oke, pada di PKBM berarti semuanya di PKBM nih ya? Betul. Oke, kira-kira gimana sih rasanya sekolah di PKBM itu? Seru, Seru, menyenangkan. menyenangkan. Boleh Bang Kevin apa? Untuk saya pribadi sih ya seru dan gaya belajarnya itu nggak membosankan dan overall yang saya suka dari PKBM itu waktunya cukup fleksibel sehingga saya bisa melakukan banyak kegiatan, aktivitas yang di luar pendidikan sehingga saya lebih banyak waktu untuk kegiatan-kegiatan lain. Sekian. Oke, boleh kita punya pertanyaan nih Bang. Mohon dijawab dengan ya sejujur-jujurnya aja ya. Bagaimana sih cara membuat pembelajaran di kelas itu tidak membosankan dan lebih interaktif gitu? Menurut saya pribadi itu dengan menggabungkan aspek pendidikan dengan aspek bermain games. Mungkin seperti quiz, mungkin seperti puzzle, namun digabungkan dengan aspek pendidikan. Ya, ini tentu dapat berkontribusi dengan baik untuk wawasan siswa dan siswi dan secara overall dapat membuat pembelajaran itu lebih seru dan lebih menyenangkan sehingga siswa-siswa dan siswa-siswi tidak merasa bosan dan jenuh saat belajar di sekolah. Oke, Abang Daryl, kalau boleh tahu anak SD itu kalau di kelas itu ngapain sih? Dia kok sampai seru banget gitu di kelas? Banyak sih kegiatan-kegiatan dari anak-anak sekolah gitu. Biasanya ada yang suka bermain, ada yang suka belajar, ada yang suka ngobrol. Kebanyakan sih ngobrol sama jajan bareng, melakukan hal kegiatan masing-masing lah. Oke. Kalau sekolah itu berarti penting ya? Banget Banget. mendapatkan ilmu. Oke. Bang Kevin, boleh nih aku punya pertanyaan terakhir. Boleh nggak sih ceritain awal mula ikut ajang bakat Mister Ten itu Indonesia 2025? Awal mula ikutannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Awal mula bagaimana saya mengikuti ajang Bisnis Indonesia? Pertama-tama, Bisnis Indonesia adalah organisasi yang menjunjung tinggi sifat kepemimpinan remaja. Dan dengan itu, saya ingin menantang diri saya untuk menjadi seorang public speaker yang bagus, pemimpin yang bagus, dan secara keseluruhan menjadi contoh remaja yang baik. Saya terima kasih. Oke. Boleh Bang Daryl, boleh nggak sih kasih tahu kita gimana caranya anak sekolah itu betah di sekolah gitu? Harus ini sih, kebanyakan harus apa ya? eh, Patut ke aturan sih. Aturan tuh kan banyak aturan, harus dengerin guru, harus apapun lah, banyak. Kita harus apa ya, jadi orang tuh harus berani dengan apapun harus yang kita ini kan ke depan. Ada yang takut dengan apa ya, dan tidak ada yang takut dengan kayak guru, kayak misalnya ketahuan apa mukul kan. Oke. Takut. Pembelajaran apa sih yang kalian berdua paling suka di PKBM itu? Gurunya atau pelajarannya mungkin? Boleh dari Bang Kevin dulu? Bisa dimulai dengan saya. Boleh. Untuk saya pribadi, mata pelajaran yang saya sukai itu mata pelajaran dari Kak Fatimah. Kebetulan pemberdayaan, PKN, dan juga bahasa Inggris. Saya menyukai pemberdayaan karena ini sesuatu yang bisa dibilang di luar akademik dan ini mengajarkan kita ilmu-ilmu yang penting yang tentunya tidak diajarkan di dalam kurikulum sekolah, mungkin seperti memasak, bagaimana kita menyetrika baju, dan bagaimana kita berbicara dengan umum. Tentu semua skill-skill seperti ini sangat bermanfaat demi kita untuk kita dapat berkontribusi dengan baik dalam hidup dan secara keseluruhan skill tersebut ini sangat penting sebagai manusia.
Oke. Kalau buat Bang Dero? Kalau saya juga dari Kak Fatimah itu bahasa Inggris saya belajar dari situ, banyak kegiatan dari situ. Kayak bisa kalau mau melamar kerja di luar negeri bisa pakai bahasa Inggris, bisa membantu semua lah. Oke. Kira-kira kalau misalkan guru kalian ngelihat nih podcast kalian, apa sih yang mau akan kalian sampaikan motivasi buat guru-guru itu? Boleh dari Bang Kevin dulu mungkin. Kasih motivasi buat guru yang mungkin suka pelajarannya. Motivasi saya kepada guru-guru adalah terus berbuat baik, terus berbuat tulus kepada murid, selalu memberikan ilmu, karena dengan kita memberikan ilmu dan bersikap tulus kepada siswa-siswi didiknya, kita tidak hanya berdampak dengan baik di dunia, namun juga dalam akhirat. Itu saja untuk saya. Saya harapkan semua guru-guru di Indonesia dapat dapat menjadi teladan yang baik kepada siswa-siswinya dan dapat menjadikan contoh yang baik kepada mereka. Oke. Kalau buat Bang Dero, kira-kira apa nih? Kalau saya terima kasih kepada guru semua sudah ngasih ilmu, pengetahuan seluruhnya. Saya harap kalian bisa menjadi guru yang baik dan sehat selalu aja. Oke. Kalau boleh tahu, kalian betah nggak sih sekolah di PKBM itu? Baik, untuk saya pribadi, dalam seumur hidup saya sekolah, mungkin sebelum saya SD, ini salah satu pengalaman sekolah saya yang paling baik ya. Karena waktunya yang cukup fleksibel, dan juga saya tidak merasa terlalu terbebani dengan tugas-tugasnya, sehingga saya dapat berprestasi di luar akademik. Dan bagaimana saya dapat betah di PKBM MAI, karena semua guru di sini itu baik banget. Baik. Baiknya itu apa sih yang dilihat dari guru-guru baiknya itu apa sih? Baik dan tulus dalam memberikan ilmu. Aduh. Terkadang ada beberapa guru ya yang mungkin tidak bersifat baik gitu, mungkin seperti ya mungkin terlalu kasar, mungkin terlalu agresif ya. Ya sebenarnya sifat-sifat yang kurang pantas, dan alasan saya betah dan saya suka di PKBM MAI karena guru-guru ini memiliki sifat yang positif. Guru-guru ini bersikap lemah lembut namun tetap tegas. Mereka juga dapat menjadi contoh yang baik untuk siswa-siswinya. Kalau buat Bang Deral apa nih kira-kira? Banyak sih. Banyak. Banyak. Boleh sebutin salah satunya atau mungkin semuanya disebutin boleh? Bisa mereka tuh bisa mengajarkan orang yang tidak bisa membaca lagi. Mereka bisa banyak melakukan hal yang di luar guru juga ada yang nggak bisa dan mereka juga bisa tulus kepada murid dan tegas. Oh, kalau misalkan ya, saya ini kan sering dapat laporan nih, katanya banyak nih anak yang pulang atau kabur dari sekolah itu, kenapa sih alasannya? Kenapa sih mereka itu nggak betah gitu kalau di sekolah itu? Baik, mungkin bisa dikorelasikan juga dengan jawaban saya sebelumnya. Terkadang ada ya guru mungkin yang membuat siswa-siswinya masih terbebani, tertekan, dan masuk kurang nyaman di sekolah. Namun yang saya suka di PKBM ya itu, seperti poin yang saya berikan pada jawaban sebelumnya. Ya seluruh guru di PKBM MAI memiliki sifat yang positif, ramah, baik, dan secara overall selama pengalaman pribadi saya di PKBM MAI itu sebenarnya sangat nyaman. Dan mungkin kalau saya jadi mereka mungkin saya nggak paham ya kenapa mereka mau kabur dari sekolah gitu. Jujur malah saya lebih milih di sekolah. Berarti lebih baik bisa, sekolah gitu ya? bisa ketemu Kak Fatimah, bisa ketemu Kak Ade, kan hati jadi adem ya. Oh, jadi kalau ketemu guru-guru yang kalian suka gitu? Ya betul, seperti itu sih. Oke. Boleh nggak sih kita apa ya namanya? Boleh mungkin Bang Daryl? Ada yang mau dijelasin juga kenapa sekolah itu nggak suka di sekolah itu, kabur-kaburan mungkin? Biasanya tergantung dari orangnya sih. Kayak ada yang nggak suka dengan gurunya, ada yang dendam dengan gurunya, ada juga Dendam. ada juga yang keberatan dengan tugas-tugas, jadi mereka akan melakukan hal yang nggak boleh di sekolah. Oke.
Boleh, itu pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Boleh perkenalkan dulu. Ini komentar saya semua. Si hai dulu semuanya. Dadah. Sampai ketemu kembali di podcast kami selanjutnya. Saya host Muhammad Al-Wakir. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.